Mas Eki itu besok jam berapa deh mulainya? Jam 2 Sampai jam? beres jam Kamu jam 9 mau. Ayo pas banget jam berapa? 9 sampai 11. One eternity later. BTW, karena tuh masih berita terbaru yang Cina sama Afrika itu. Jadi aku baca berita, Cina itu lagi bikin proyek infrastruktur besar-besaran di Afrika. Kalian tahu BRI nggak? Saya pernah dengar BRI itu Belt and Road Initiative. Nah, jadi katanya Cina tuh bantu-bantu Afrika gitu ya. Kenapa saya nanya? Bukan curiga sih, lebih ke menurut aku janggal aja gitu. Jujur janggal. Yuyur janggal. Karena kok bisa sih Cina mau ngasih uang percuma gitu cuma untuk bantu-bantu aja? atau jangan dulu dong. Ya siapa tahu kan saling menguntungkan, cuma segitu. Win-win solution sih katanya, tapi win buat siapa dulu nih yang dimaksud? Nah itu. Oke. Jujur ini menarik buat dibahas. Gimana kalau kita bahas lebih serius? Tapi masih agak nyata ya. Soalnya kan lagi nongkrong nih. Boleh. Iya, siap produktif gitu ya. Iya, ay. Justru enak ngebahasnya sambil nyantai gini. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu yuk. Gas ke. Ini ya, kalau dari pandangan teori kritis, di teori kritis itu ada yang namanya COX. Nah, kata COX ini, teori itu tuh apa sih namanya? Nggak ada teori yang netral. Jadi setiap teori itu pasti ada cenderung ke satu pihak dan pasti mereka punya tujuan sendiri. Nah, BRI itu kayak gitu karena kalau dilihat lebih dalam, ternyata di proyek infrastruktur Cina itu ada kepentingan Cina sendiri. Emang apa sih kepentingan Cina? Banyak kepentingan Cina di situ tuh kayak ada ekspor pasar pasar bentar ya, aku lupa nih, kemarin aku ada searching kepentingan Cina di sana itu ada akses sumber daya mereka, terus ada pasar ekspor sama pengaruh geopolitik. Cina kan termasuk hegemoni sekarang. Tapi bentar dulu, kita tak mau melihatnya dari sudut pandang Barat kah atau Amerika, karena dari kaca Global International Relation, Amitabh Bachchan itu bilang kalau masalah operasi itu terlalu Barat-sentris. Nah, tapi ini tuh bukan soal Barat atau bukan, tapi ini tuh soal pola. Jadi di dalam teori kritis itu ada yang namanya dependensi. Kalau misalkan negara-negara Afrika masuk ke sistem ekonomi global dengan posisi yang emang udah lemah dari awal, surplusnya itu bakal terus ngalir ke pusat. Dalam itu tuh bukan konspirasi, tapi itu struktur. Nah, tapi kalian pada lupa nih, kan Afrika ini kan bukan satu entitas homogen nih, kan ada sekitar negara yang beda-beda kan. Iya. Contohnya seperti Ethiopia yang membangun jalur rel itu dari daerah Addis Ababa. Nah, ada Djibouti yang pakai BRI atau Belt and Road Initiative. Nah, tapi itu juga membuat ekonomi mereka tuh lancar dan rakyatnya juga merasakan positifisannya itu. Jadi udah ada dampak baik yang kelihatan. Yes, right. Itu valid sih, tapi juga ada Zambia yang ngutang ke Cina sampai membengkak. Jadi mereka tuh sempat khawatir akan kehilangan kontrol dan akses strategis mereka, contohnya kayak bandara. Global AR mengingatkan kalau cara kita melihat Afrika juga bisa aja minus. Iya sih, kalau dipikir-pikir lagi. Nah, berarti gambaran besarnya tuh bukan gambaran sih, pertanyaan besarnya berarti BRI ini neokolonialisme baru nggak sih? Karena menurut aku sih ya, soalnya kalau kata COX, hegemoni itu bukan cuma pakai senjata, tapi bisa pakai ide, bisa lewat apa sih namanya, kontrak yang kelihatannya fair untuk kedua belah pihak, tapi ternyata ada niat terselubung di dalamnya. Yang kolonialisme serius sama karena soalnya menurut aku mah Afrika tuh nggak segampang itu batu beda, justru kayak merendahkan aja mereka gitu loh. Dan global internasionalisme
BRI atau nggak dapat infrastruktur sama sekali, itu tuh bukan pilihan bebas. Teori kritis itu nyebutnya coercion by struktur. Dipaksa bukan sama senjata, tapi sama kondisi ekonomi yang emang udah nggak setara dari sananya. Tapi siapa yang bikin kondisi itu jadi nggak setara? Bukan cuma Cina dong, IMF, World Bank yang dikuasai Barat selama puluhan tahun. Itu juga udah lama bikin banyak negara Afrika tetap dalam lingkaran kemiskinan. Terus kenapa sekarang tiba-tiba Cina yang jadi kambing hitamkan? Kita nggak bela barat loh. Sistem keuangan global saat ini berfungsi untuk mengunci kebijakan domestik biar tetap patuh sama si agenda neoliberal. Oke. Gua akuin ya, ini fair. Dan gua akuin juga konsistensi kalian itu sebagai poin plus. Tapi di global international relation itu terdapat satu lapis lagi yang dimana jangan sampai analisis kalian walaupun kritis itu malah jadi cara sebagai kita nge-framing kalau Afrika itu teh korban dari kegagalan struktural. Jadi main itu kita sama aja kayak Amerika nge-framing Afrika itu kasihan gitu. Kita kan anti barat. Tapi nih ya, kalau dari sisi teori critical security, keamanan itu bukan cuma soal militer tahu, tapi ada juga utang yang keterangan, terus kontrak yang gak ada rapian tenaga lokal, sama ada juga proyek yang bahkan gak ada akuntabilitasnya. Itu kan kayak mengancaman banget ya buat keamanan manusia. Terus Andrew Linklater juga pernah bilang nih, kalau emansipasi itu artinya bebas dari segala bentuk penindasan, termasuk juga penindasan yang katanya dari investasi. Wow. Aku sih setuju ya kalau soal keamanan manusia dan tentang itu, soalnya global layar juga peduli soal itu, tapi ada yang beda. Gimana? Kita ini tidak bilang usir Cina dari Afrika, tapi kita ini malah untuk memberikan saran lah ya, seperti tingkatkan kapasitas negosiasi Afrika, perbanyak mitra di Afrika, dan pastiin suara masyarakat lokal itu didengarkan suaranya kalau ada deal baru nih. Nah, dan satu hal yang sering banget dilupain kalau akademisi dan peneliti dari Afrika itu jarang banget masuk ke forum diskusi global yang membahas soal di era ini. Malah yang nulis dan analisis itu mayoritas dari kayak Amerika, Eropa, China gitu-gitu. Tapi menurut aku pribadi nih, yang paling ngerti soal konteks itu sebenarnya kayak Afrika itu sendiri nggak sih? Iya sih. Setuju. Iya. Karena proyeknya kan di Afrika. Iya. Sepakat. Nah, itu poinnya kami setuju banget, dan ini selaras sama semangat emansipasi dari kritis. Intinya sama, cara melihatnya yang beda. Iya, berarti sebenarnya kita satu frekuensi. Nah, oke, dari kita solusinya bukan sekedar bikin kontraknya lebih bagus, kita butuh perubahan struktural. Nah, itu sih kalau dari Dan transparansi kontrak itu tuh harga mati menurut aku ya. Soalnya nih ya, banyak banget perjanjian BRI yang dirasain dari publik. Itu kan kayak masalah demokrasi ya. Kan masyarakat juga punya hak dong buat tahu negaranya lagi berkaitan apa sama negara mana gitu loh menurut aku. Dan kita jangan dorong diversifikasi mitra aja. Nah, kita nggak perlu juga kan kayak nggak harus sama Cina atau Barat doang kan, sama negara lain, India, Turki atau Brasil atau negara lain yang manapun. Nah kan ibarat mah makin banyak posisi tawarannya juga makin kuat ya sih. Makanya masyarakat juga nggak boleh cuma jadi penonton, tapi perlu ikut mengawasi dan mengkritisi proyek-proyek yang masuk ke daerah kita. Kalau misalnya masyarakat bisa terlibat dan suaranya didengar, barulah ada pemberdayaan yang benar-benar terasa. soalnya banyak masyarakat yang nggak dilihat. Itu dia, masyarakat kecil. Kecil banget loh. Oh iya. Kita beda cara, tapi tujuan sama, yaitu si Afrika yang benar-benar berdua, bukan cuma di atas kertas aja. Nah, itu sih yang penting dari obrolan kita. Itu ya. Oke, aku mau repot ya dari sisi teori kritis. Jadi intinya tuh
dengan teori yang baik itu teori yang bisa nanyain gimana sih sesuatu itu terbentuk dan ada kemungkinan buat diubahnya. Jadi pertanyaan kita tuh bukan cuma sekadar biara itu jahat gak sih, tapi kita juga nanya sistem kayak gini tuh adanya buat siapa gitu. Oh iya, intinya sama. Suara Afrika harus didengar, bukan cuma jadi catatan dikit. Nah Itulah. iya. Yes, yes, sepakat. Nah, kalau dari sudut pandang global IR, dunia ini lagi berubah, lagi bergeser gitu pusatnya. Nah, di era ini salah satu bentuk dari pergeseran itu, guys. Nah, kita nggak perlu muji atau nolak dulu deh buat sekarang. Kita harus cari cara dulu buat naruh suara global ini di tengah-tengah analisis, bukan di pinggirnya gitu. Jadi keingat quotes di setiap akhir PPT kemarin. Apa tuh, Mas? Kalau liberalisme kan nanya bagaimana seharusnya. Salah, liberalisme itu bagaimana seadanya. Kalau realisme itu bagaimana seharusnya. Kalau marxisme itu bagaimana sedalamnya. Oh, kritis bagaimana mengubahnya dan global internasional siapa yang benar-benar Dua-duanya penting sih. Masuk sih. Supaya kok. Nah, pas banget tuh untuk closing. Oke deh. Kayaknya perbincangan nongkrong kita hari ini sangat produktif ya. Bermanfaat banget ya. Jujur, yes. Maka kita jadi keisi nih sekarang. Maka jadi tahu berita-berita terkini gitu. Ada pandangan dari dua teori lagi kan? Wah. Ya. Makasih ya mau tukar pikiran. Seru deh. Ya, aku bikin lagi. Kapan-kapan kayak gitu lagi ya. iya Boleh nih. Soalnya masih banyak tahu kasus-kasus yang bisa dibahas sama kita. Tapi sebelum itu kita harus ngisi perut. Yuk geser kemana? Adede! Adede!